Pak Prabowo Subianto, ayolah Pak Prabowo Subianto, sudahilah kebobrokan polisi di rezim Joko Widodo. Partai Coklat ini perlu direformasi total. Kalau nggak bisa lagi, bubarkan bentuk rudal, Pak Prabowo Subianto. Sudahilah rekayasa oleh polisi di zaman Joko Widodo sebagai presiden, hancur kali polisi, Pak. Ayo Pak Prabowo, kita buka lembaran baru, jadikan polisi profesional tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Pak Prabowo Subianto, rezim sudah berganti, jangan mau lagi dipengaruhi oleh Joko Widodo, apalagi oleh anak haram konstitusi itu, si Gibran, Papa, asam sulfat itu. Saya justru menduga sekarang bahwa terjadi apa namanya ya, kalau di TNI kalau desersi. Terjadi desersi lembaga kenegaraan terhadap pemerintahan sekarang. Setuju deh. Kenapa saya katakan ini, saya ingin cerita. Coba lihat ya. Pada saat mahasiswa demo 24 Maret di 76 kota, puluhan ribu mahasiswa, karena tuntutannya tidak mengarah ke Jokowi dan tidak mengarah ke oligarki, maka tidak ada yang ditangkap. 76 kota. 76 kota. Masya Allah. 24 Maret. Betul ingat, ya. Tuntutannya hanya dua. Masuk ke TNI ke barak dan turunkan Prabowo. Oh. Jokowi tidak disinggung, oligarki tidak disinggung. Tidak ada yang ditangkap. Tidak ada yang ditangkap. Mantap. Oke. Oh. Saat ini, pada saat menuntut bahwa mendukung pernyataan Purnawirawan yang isinya antara lain adalah maksulkan Pupu Pawas, singkirkan kabinet Jokowi, terus menolak PSN, melawan oligarki, maka ditangkap. Iya. Oke? Oke. Jadi kita bisa menduga bahwa, nah, di pihak lain, pemerintah dan DPR sudah meminta agar ini dihentikan, tapi tidak dihentikan. Nah, desersi makanya. Nah, jadi ada desersi lembaga terhadap pemerintahan sekarang. Oh. Nah, Habibur Rahman itu adalah orang Gerindra, ketua Komisi 3. Puan, orang PDIP, ketua DPR. Seknek mewakili pemerintah, tidak boleh melakukan itu. Tapi polisi masih meneruskan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapapun yang bersuara tentang Jokowi Solo atau oligarki, maka ditangkap oleh polisi. Caption yang ditulis oleh Alifur Rahman, beliau adalah founder dari Seaword ya, dengan menulis caption calon Kapolri baru inisial R. Nah, apakah ini benar ya bocoran A1 dari Alifur Rahman bahwa akan ada calon Kapolri baru yang inisial R, atau memang hanya dugaan dari Alifur Rahman sendiri ya? Kita tidak bisa memastikan ya, ini baru berkembang di sosial media, yaitu ada calon Kapolri baru. Nah, kalau seandainya memang Prabowo akan mengganti Kapolri sekarang, yaitu Listio Sigit Prabowo, dan ini menjadi berita baik ya bagi penggugat seperti Roy Suryo, Rismon Syarifar, Dr. Diva, dan tim TPUA ya, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Selama ini ya Rismon Syarifar ya begitu keras sekali meminta Prabowo supaya mengganti Kapolri sekarang, yaitu Listio Sigit Prabowo, karena dinilai adalah orang Jokowi. Karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya di bawah kepemimpinan Listio Sigit ini ya, cukup banyak kasus-kasus yang bermasalah ya, sehingga seperti Rismon Syarifar berkali-kali kita lihat ya di videonya meminta supaya dia bertemu dengan Prabowo dan meminta berkali-kali kepada Prabowo supaya segera mengganti Kapolri Listio Sigit karena dianggap bermasalah dalam menangani berbagai kasus ya, apalagi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi sepanjang Kapolrinya Listio Sigit Prabowo, ya nggak bisa diharapkan ya. Mikir-mikir kita melaporkan kalau masih Kapolrinya Listio Sigit Prabowo. Nantilah kalau Kapolrinya pilihan Pak Prabowo Subianto ya, kita laporkan manusia-manusia pemanipulasi itu ya. Polisi kerjaannya memanipulasi. Itulah Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Dengan rekan ahli AFDI-nya itu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang didirikan Muhammad Nur Al-Azhar. Itulah Christopher Hariman Rianto. Bayangkan itu. Ya.
polisi memanipulasi bukti. Itu sudah kebiasaan. Kenapa enggak kasus ijazah palsu ini? Ya, dengan merebek, merasakan ada cekungan, simpulkan nenek-nenek juga bisa melakukan itu. Ya kan memalukan. Mereka sudah bisa menyita bukti kok. Lakukanlah uji forensik, fisika, kimia, digital, dan lain-lain gitu loh. Ini cuma meraba, merasakan, terus bandingkan dengan keterangan pemilik percetakan, selesai, simpulkan, udah, kumpul. Selesai nggak selesai kumpul, yang biar senang Jokowi itu. Kacau itu. Mengaku ahli hebat-hebat. Ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, ya, nggak bisa dia menunjukkan ijazah Jokowi, langsung pura-pura lah sehari atau berapa hari sebelumnya. Nah, Jokowi bawa pulang biar nggak bisa aku dituntut. Manalah ijazah aslinya, tunjukkan. Jadi nggak bisa lah dituntut oleh wartawan atau publik untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi pada saat konvers karena udah buru-buru dibalikkan katanya. Ya. Katanya analog. Tapi fotokopian yang digital yang ditampilkan. Ya, ngakunya pengacaranya Jokowi, saya pernah lihat. Mana? Itu loh. Bahkan Dirtipidum aja nggak berani menampilkan ijazah yang bentuk analog tersebut. Gitu loh. Tapi kalau kejahatan lain langsung itu ya. Celana dalam BH aja pun ditunjukkan. Itu loh. Padahal itu hal-hal privasi. Gitu ya kan. Tapi ini fotokopinya jadi tampilkan, padahal informasi yang dimuat fotokopi sama saja kan, bukan privasi lagi dong berarti. Tapi kenapa beraninya hanya menampilkan tegak lurus terhadap pengamat atau observer atau penonton itu cuma yang ijazah fotokopi? Di situ saja publik sudah menyimpulkan rasa takut dari Dirtipidum, rasa takut dari Jokowi menampilkan ijazahnya yang diklaim asli. Itu sudah disimpulkan publik bahwa ijazahmu palsu. Jadi intinya polisi sudah terbiasa manipulatif. Kasus Jessica Wongso, ya, di metadatanya BAP-nya Muhammad Noel Azhar itu, ya, sejumlah video itu dipakai Iredshop untuk memanipulasi. Kasus Joshua Huta Barat, manipulasi juga. Kasus KM50 juga, manipulasi juga. Ya, kasus Kanjuruhan, manipulasi juga. Kasus Vina Cirebon, manipulasi juga. Ada ekstraksi SMS, ya, tidak dipakai oleh polisi untuk rekonstruksi itu hasil ekstraksi SMS dari forensik mereka. Bayangkan, hasil forensik tidak dipakai untuk rekonstruksi mereka adegan. Kan lucu, padahal ada pemerkosaan bergilir, katanya pemukulan. Tetapi tiba-tiba ada SMS dari almarhum Vina ke temannya Widi di antara rentang waktu yang diduga itu, dan itu tidak dipakai untuk rekonstruksi. Kan kacau ini Pak Prabowo Subianto. Ya. Kasus Vina Cirebon, 6 terpidana masih seumur hidup. Pak Prabowo, mereka menanggung cacat dari kepolisian, manipulasi dari kepolisian ini.